أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam iman dan takwa serta dalam jalan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, pembelajaran ini akan selalu direkam. Pembelajaran nahwu dasar yang memakai kitab An-Nahwu Al-Wadhih. Yang memakai kitab An-Nahwu Al-Wadhih akan selalu direkam dan akan dihadirkan di YouTube juga, di YouTube Aos Academy ya. Tetapi secara bertahap, secara per bab, bukan dalam satu kali live. Nanti akan dipotong-potong. Pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal dengan pasti apa itu al-jumlah al-fi'liyah, apa itu al-jumlah fi'liyah, dan apa itu al-jumlah ismiyah. Apa itu al-jumlah fi'liyah dan apa itu al-jumlah ismiyah. Secara ringkasnya, secara mudahnya, al-jumlatul fi'liyah sebuah kalimat yang didahului dengan fi'il. Sebuah kalimat yang didahului dengan fi'il. Kita membaca bahasa Arab dari kanan ke kiri. Lama'a al-barqu, lama'a fi'il. Yasqutu as-salju, yasqutu fi'il. Iqatif al-wardah, iqatif fi'il. Maka sebuah Punya mimpi masuk IDAT Lipia? Aos Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT Lipia. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa Syariah Lipia. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di Aos Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Sebuah kalimat yang didahului dengan fi'il disebutnya al-jumlah fi'liyah. Maka kalau sudah ditemukan al-jumlah fi'liyah, maka i'rabnya antara dua saja, fi'il dengan fa'il. Jangan pernah berpikir mubtada dengan khobar. Karena kalau mubtada dengan khobar, maka ranahnya maka konteksnya ada di al-jumlah ismiyah. Sebuah jumlah, sebuah kalimat yang didahului, yang ditulis lebih dahulu, yang diucapkan lebih dahulu isimnya. Ad-daru wasi'ah, al-jawu mu'tadil, al-ghabaru tha'irun. Ya, itu baru mubtada dengan khobar. Itu baru mubtada dengan khobar. Ya. Nah, sekarang kalau ada al-jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah pun itu sampai tiga tipe. Itu sampai 3 tipe. Kita sudah membahas Kita sudah membahas tipe dari fi'il. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari yasqutu. Yang kedua nih, ada fi'il amri. Yang ketiga nih, fi'il amr. Nah, kaidah yang paling pertama harus teman-teman ingat, kaidah yang paling pertama harus dicatat dengan baik-baik adalah apa? Satu, fi'il amr dan fi'il madhi itu mabni. Fi'il amr dengan fi'il madhi itu mabni. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya. Ya, dalam bait nazam alfiyah, wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya. Fi'il amr wa madhi wa madin mabniyun. Maka kalau sudah mabni, konteksnya yang dipelajari ilmu nahwu ini akan lebih berfokus kepada fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab, ya. Kalau kita lihat wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniyah, fi'il amr dengan madhi itu mabni. Oh, berarti tersisa satu nih. Tipe yang kedua, mudhari' berarti dialah yang mu'rab. Akan tetapi ada dua syarat, ya. Dua syaratnya itu adalah kalau tidak bertemu dengan nun niswah dan nun taukid. Nah, di judul yang sekarang, di judul yang sekarang, nasbul fi'lil mudhari. Mansubnya fi'il mudhari. Karena fi'il itu hanya punya 3 i'rab. Fi'il itu hanya punya 3 i'rab. Marfu', mansub dengan majzum. Marfu', mansub dengan majzum. Tidak ada yang keempat. Tidak ada majrur. Kaidah yang kedua, fi'il itu hanya mendapatkan 3 jatah porsi i'rab. Marfu', mansub, dan majzum.
Sama halnya dengan isim. Isim memiliki 3 jata i'rab. Ya, marfu', mansub dan majrur. Tidak ada isim yang majzum. Tidak ada isim yang majzum. Berarti kita tulis ini. Fi'il marfu', fi'il mansub, fi'il majzum. Keadaan fi'il mu'rab yang paling lumrah, yang paling sering ditemui adalah fi'il yang mansub. Ya. Yang paling sering kita ketemu itu adalah fi'il yang mansub ini. Ngomong-ngomong, buat kamu yang pengen belajar bahasa Arab dari nol, ada kelas bahasa Arab pemula dari AOS Academy. 180 hari belajar lewat HP, dibimbing mentor ahli, dan sudah dipercaya lebih dari 1.700 alumni. Yang spesial, pendaftarannya gratis, tapi kursinya terbatas hanya 20 kursi. Langsung daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 175 5508. Jangan sampai kehabisan. Oke, marfu itu sudah berkeliaran banyak sekali. Kedua ini adalah mansub, ketiga majzum. Oh, berarti salah. Keadaan yang paling sering kita ketemu fi'il mudhari itu dasarnya marfu'. Kalau bertemu adatun nasbi barulah mansub. Kalau bertemu adawatul jazaim barulah majzum. Judul yang dipilih oleh penulis kali ini nasbul fi'lil mudhari. Nasabnya fi'il mudhari. Apa saja keadaannya? Hurufnya apa saja yang ada di adawatun nawasib, ya. Sekarang akan kita lihat. Intinya di awal ini sudah saya bilang, jangan berpikir kepada fi'il amr dan jangan berpikir kepada fi'il madhi. Karena fi'il amr dengan fi'il madhi sudah ditetapkan mabni. Kalau teman-teman yang belajar alfiyah pasti ingat bait nazamnya, ya. Bait nazamnya wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin, ya. Kemudian jatah mu'rabnya, jatah i'rabnya fi'il mudhari itu 3. Marfu, mansub, majzum. Ya, majzum bukan majrur. Al-amtsilah, contoh-contoh. Ar-raqmu al-awwal, uridu. Nah, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari, kita lagi bahas yang fi'il mudhari ya. Saya ingatkan kembali, fi'il mudhari ciri-ciri paling gampangnya teman-teman lihat ahruful mudhara'ah. Ada 4 ya, ada 4. Pertama hamzah, kedua nun, ketiga ya, keempat ta. Pertama hamzah, kedua nun, ketiga ya, keempat ta. Kalau disambung anita, mudah dihafalnya. Kita tulis di sini. Hamzah, nun, ya, hamzah, nun, ya, dan ta. Ahruful mudhara'ah terkumpul dalam satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ayat Al-Baqarah ayat ke-40. Wa idz qala rabbuka lil malaikah sampai akhir ayat. Teman-teman teliti sendiri, itu semua 4 ahruful mudhara'ah terkumpul dalam satu ayat surat Al-Baqarah. Kita lihat sini. Uridu, aku ingin. Ahruful mudhara'ah yang mana? Hamzah ini. Uridu, takdirnya ana, saya ingin. Oke. Setelah uridu ada huruf an. Nah, huruf an. Ikutan follow yuk. Ada huruf an. Secara singkatnya ini adalah, aduh jelek lagi kalau pakai warna hijau. Ada an-nasib. Adatun nasbi. Adatun itu artinya alat. Alat untuk menasabkan fi'il mudhari'. Lihat sini, lihat. Uridu dibaca dhammah. Uridu, du, marfu'. Tapi ketika kemasukan an, uridu an ahsina. Ini harusnya dibaca uhsina sih. Ini PDF-nya jelek ya. An uhsina. Ini dhammah ini. Ya.
Uridu an uhsina. Na fathah. Lihat sini, uridunya domah, uhsinanya fathah. Lah kok bisa? Ada huruf an menjadikan aslinya uhsinu jadilah uhsina. Nah, kalau teman-teman ingat apa definisi daripada mu'rab? Taghayyaru awakhiril kalimah. Berubah-rubahnya harokat terakhir dalam satu kata. Syukron sudah follow. Ya. Yang lain Tadinya uhsinu jadi uhsina. Tadinya al-baitu jadi al-baita, jadi al-baiti, ya. Uridu an uhsina, maka fi'il mudhari'nya pun mansub. Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah al-zahirah. yang lain ikutan follow yuk. Aku ingin untuk memperbagus as-sibahah. Apa arti dari kata as-sibahah? Syukron sudah As-sibahah follow. itu Yang olahraga. lain ikutan follow yuk. As-sibahah itu olahraga yang berkaitan dengan air. Gayanya begini, ya. Yang berkaitannya dengan air. Apa arti dari kata as-sibahah? Ya, Abdullah berenang, Mumtaz, ya. Aminah berenang, Siti Humairah berenang, Mumtaz. Rohatin berenang, ya. Terima kasih yang sudah membantu menjawab. Uridu an uhsina as-sibahata. Ini maf'ul bih. Tapi fokus kita sekarang, syahid kita sekarang, konteks pembacaan kita sekarang bukan membahas maf'ul bih. Tapi lihatnya di sini, kita kasih warna nih. Uridu an uhsina. Konteksnya ada di fathahnya huruf nun. Fathahnya harokat terakhir fi'il mudhari'. Ya. Teman-teman kemarin Idul Adha ingat nggak? Idul Adha khatib mengucapkan suatu ayat, lan layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai daging-daging kurban itu dan juga darah-darah kurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacanya apa? Layyanallaha luhumuha. Itu yang dimaksud daripada nasbul fi'il mudhari. Contoh yang kedua, kalau tidak paham yang contoh pertama nggak apa-apa, wajar, masih awal, masih butuh penyesuaian lagi. Ar-raqmu ats-tsani, lihat ke sini, lihat ke layar. Arju. Ya, fi'il mudhari, lihat sini, hamzah. Ahruful mudhari'nya hamzah. Arju, aku berharap. Ya. Aku berharap apa? Ada huruf an lagi. An ya'tadila. Fathah lagi, nasab fi'il mudhari'nya. Yang lain ikutan Arju follow an yuk. ya'tadila al-jawwu. Al-jawwunya menjadi fa'il. Oke? Yasurruni. Ahrufu mudhari'nya apa? Harfu ya. Yasurruni. Ya, maf'ul bihnya ya mutakalim ini, nunnya nun wiqayah. Yasurruni antazurona. Lihat sini, ro-nya antazuro fathah. Kenapa? Karena ada huruf an. Di sini saksi pembahasannya antazuro. Nah. Ya. Contoh yang keempat, lan. Ternyata huruf yang kedua yang ingin dikenalkan oleh penulis adalah harfu lan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, apa bedanya an dengan anna? Anna itu untuk isim, an untuk fi'il mudhari, beres. Kalau kamu bertanya untuk fungsinya, tapi kalau bertanya untuk maknanya itu keranah balaghah, ya. Lan akdziba, aku tidak akan pernah. Ini kalau artikan lihat baik-baik 1 2 3. Uridu an uhsina as-sibahah. Aku ingin untuk bisa an uhsina, untuk bisa memperbagus skill berenang.
asibahata. Arju an ya'tadilal jawu. Aku berharap agar Sudah follow? cuaca Yang lain, agar ikutan cuaca follow yuk. tidak mendung. Yasurruni, akan menyenangkan diriku, antazurona, jika kamu hadir, jika kamu mengunjungi kami. Ini sebenarnya harfu an kalau diterjemahkan itu banyak terjemahannya, untuk dan lain sebagainya. Ya, itu kalau diterjemahkan. Tapi kalau dimaknai, ini untuk kata penghubung. Uridu, ya, uridu an uhsina. Uridu an uhsina, kata penghubung, karena urid akziba, lan akziba, aku tidak akan pernah akziba, berdusta. Aku tidak akan pernah untuk berdusta. Lan yafuzal kaslanu. Lan yafuzal kaslanu. Aku tidak akan pernah yafuza. Yafuza itu apa artinya? Sukses. Tidak akan pernah sukses orang yang kaslan, orang yang malas. Lan adriba al-qitta. Aku tidak akan pernah memukul al-qitta, kucing, ya. Lihat di sini, lan akdziba, fathah lagi. Lan yafuza, fathah lagi, ya. Lan adriba, fathah lagi. Semuanya menjadi fathah. Fi'il mudhari'nya menjadi fathah. Lihat di sini. Al-bahsu, yashtamilu, mengandung. Yashtamilu kullu mithalin, setiap contoh ini mengandung apa? Ala fi'lin mudhari, mengandung fi'il mudhari. Tidak ada yang fi'il amr dan tidak ada yang fi'il madhi. Ya, qablahu ahadal ahruf, sebelumnya pasti ada salah satu huruf al-arba'ah, huruf mudhari'ah. Sebelumnya pasti ada huruf-huruf nasab. An, lan, idzan, kai. Ya. Di sini penulis ada 4. Lan, an, kai, dan idzan. Wa idza ta'ammalta, dan jika kamu memperhatikan akhiran dari kulli mudhari, akhiran dari setiap fi'il mudhari, masbuk artinya terdahului. Ya, kenapa orang yang telat sholat itu namanya masbuk? Karena sholat yang takbiratul ihram sudah mendahului dirinya, disebutnya orangnya masbuk. Oke? Masbukun biwahidin hadhil ahruf al-arba'ah. Hadhil misal wa fi ghairiha wajadtahu mansuban, dan kamu mendapati fi'il tersebut mansub. Ya, walakinnaka idza hadzafta hadzal harfa wajadta fi'lan marfu'an. Kalau si an ini ditiadakan, uhsinu. Kalau si an ini ditiadakan, ya'tadilu. Kalau si an ini ditiadakan, tazuru. Semuanya menjadi marfu dengan dhammah. Ya, itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Wa min dzalika yufhamu anna hadhil ahraf tansubul fi'l mudhari alladhi ya'ti ba'daha. Maka dari itu kita pahami bahwasanya huruf-huruf an, huruf-huruf lan, huruf-huruf idzan dan kai tansabul fi'la al-mudhari, menasabkan fi'il mudhari. Ya. Dan ini disebutnya, ada yang bilangnya ahruf an-nawasib. Betul seperti ini, ahrufu an-nawasib. Ada yang bilangnya adawatu an-nawasib, juga sama saja artinya. Ya. Kita lihat di sini di contoh yang lain. Idzan tuqima indana. Idzan menjadi fathah. Idzan tarbaha tijaratuka menjadi fathah. Ya. Sekarang yang nomor 10. Jitu kai ata'allama. Kai, ada huruf kai. Kai di sini. Aku شكرا على حسن اهتمامكم.